Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Dan tema hari ini, Because He Loved Us, atau berbicara tentang mengerti kasih Allah. Sebagai pribadi yang sudah bergereja bertahun-tahun, tentunya kita mengetahui tentang kasih Allah. Tetapi banyak orang Kristen juga masih berkata, saya tahu Tuhan baik, tetapi saya belum mengalaminya. Padahal dinamika orang percaya berbicara tentang kasih Allah yang mengejar kita. Nah, ini juga yang membedakan antara hubungan yang benar dengan Bapa di surga dengan agama. Agama berkata kita harus mengejar untuk mencapai kepada Tuhan. Tetapi ketika kita melihat hubungan yang benar kepada Bapa, dengan Bapa, kita melihat bahwa Bapa di surga, kasihnya yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, dikatakan karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu, kita memahami kasih Allah. Kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Saat kita memahami dengan benar, maka kita dapat memandang firman-Nya berbeda. Contoh Bapak Ibu, sebelum saya mengerti dengan benar kasih Allah, saya melihat perintah dan hukumnya sebagai pagar, sehingga saya pribadi merasa terpenjara. Makanya banyak orang berkata, aduh capek juga ya jadi orang Kristen, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Tetapi ketika saya melihat, mengerti kasih Allah dengan benar, saya melihat perintah dan hukumnya bukan sebagai pagar lagi, tetapi saya melihat sebagai penjagaan, perlindungan. Karena Allah begitu mengasihi saya, sehingga Dia memberikan perintah dan hukumnya untuk menjaga saya, untuk melindungi saya. Kita dapat melihat gambaran kasih Allah di dalam 1 Korintus 13. Mungkin dulu kita juga melihat 1 Korintus 13 adalah usaha yang harus kita capai dalam memiliki kasih yang Allah sudah berikan di dalam kita. Kita harus menjadi orang yang murah hati, orang yang sabar. Bapak Ibu, tetapi gambaran 1 Korintus 13 dapat menjadi gambaran tentang kasih Allah, di mana Allah adalah Allah yang sabar. Allah adalah Allah yang murah hati. Jadi, saat kita mengerti tentang kasih Allah, kita dapat memandang firman-Nya dengan berbeda. Banyak orang merasa juga tidak layak untuk menerima kasih Allah. Padahal, kasih Allah itu juga berbicara tentang apa? Kasih karunia. Kasih karunia merupakan perkenanan yang Bapa berikan untuk kita tanpa usaha, tanpa perbuatan kita, tapi atas seizin daripada Bapa di surga, Dia memberikan kasih-Nya untuk kita semua. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa kasih-Nya adalah kasih karunia, maka apa yang terjadi harus memunculkan, itu akan memunculkan kepercayaan diri. Karena apa? Karena kita mengasihi Allah bukan dengan perbuatan kita, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari sama seperti kita memiliki anak, dan kita akan mengizinkan kapan saja waktunya anak kita untuk datang, mengejar kita, berpelukan, bahkan duduk di pangkuan kita. Demikian juga dengan Bapa di surga. Bapa di surga mengizinkan kapan saja kita untuk datang, kapan saja kita mau memeluk Dia, dan kita mau duduk di pangkuannya. Karena apa? Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kasih-Nya itu adalah kasih karunia yang tidak didasarkan oleh perbuatan, tetapi atas izin daripada Bapa. Jadi Bapak Ibu, hari ini pahamilah dan mengertilah tentang kasih karunia. Saat kita mengerti tentang kasih Tuhan, maka apa yang terjadi? Akan timbul kepercayaan diri dan kita akan memandang firman-Nya berbeda. Renungkanlah ini. Tuhan memberkati kita semua.